Ya, Just Life kelima, episode kelima, gue mau jelaskan soal kerjaan di Belanda seperti apa. Oke, mungkin biar kalian dapat gambaran untuk yang muda-muda. Jadi gini, di Belanda itu kalau di sini itu kerja kan yang penting S1. S1 itu pasti dapat kerjaan bagus. Karena di sini terlalu banyak universitas, banyak banget, jadi kualitasnya itu dari top level ITB, UI, UGM sampai paling bawah universitas nggak jelas, sehingga orang kalau kerja S1 itu sangat sulit untuk tidak selalu bisa mendapatkan kerjaan bagus. Oke. Nah, kalau di Belanda itu beda. Di Belanda itu lu lulusan SMA bisa dapat kerjaan bagus. Gue masih inget temen gue itu lulusan SMA kerja sebagai teller di bank. Terus dia di kursus. Temen gue orang Belanda, dan dia sekarang udah levelnya manager up. Kalau lo tahu PM Inggris, mantan PM Inggris John Major itu lulusan SMP. Terus dia ambil kursus, dia bisa jadi Perdana Menteri. Nah, di Belanda pun demikian. Jadi lu tidak harus punya gelar universitas di sana S2 ya, atau akademi S1. Akademi itu udah cukup tinggi loh di Belanda. Untuk bisa dapat kerjaan bagus, lulusan SMEA, lulusan STM pun udah bisa dapat kerjaan bagus. Bagus itu dalam arti gajinya di atas rata-rata. Oke. Jadi yang jadi masalah di Belanda itu kan sekarang terlalu banyak orang, terlalu banyak pengangguran. Dan orang Belanda itu agak picky, milih, nggak mau semua kerjaan dia lakukan kalau tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau di kita kan apalagi kalau ada yang berkeluarga ya, yang penting kita kerja. Yang penting dapur ngebul, kita kerja, mau itu tidak sesuai atau nggak sesuai gaji lumayan kita kerja. Kalau di Belanda itu agak berbeda. Orang lebih milih kerjanya seperti apa, karena di sana itu nyaris tidak bisa side job kayak di sini. Loadnya itu begitu berat. Lu bener-bener kerja itu dari pagi jam 9 sampai jam 5. Lu bangun jam 7, jam 8 berangkat ke kerjaan, ibarat jam 9 sampai jam 5 lu pulang. Toko itu udah tutup jam 6 rata-rata. Jadi lu harus buru-buru belanja, masak di rumah, cuci piring, setrika, istirahat, dan lain-lain. Itu kalau buat orang yang sendiri kayak gue dulu. Kalau lu punya istri yang gak kerja ya beruntung. Jadi cari kerjaan itu di sana sebenarnya gampang susah. Gampang susah karena kalau gue dulu, gue sering dapat banyak kerjaan. Gue lulusan political science, tapi gue lebih suka di sales. Dan gue beruntung lah, gue nggak pernah kesulitan untuk dapat kerja. Mungkin karena bahasa Belanda gue juga bagus ya. Bagus itu grammar, maksud gue tetap ada aksen Indonesianya, tapi grammar gue termasuk bagus. Jadi gue tidak pernah kesulitan cari kerjaan. Cuman yang jadi masalah di Belanda adalah, kan ini salah satu kenapa gue pindah, itu gue bayar pajak waktu itu 50%. Karena gue single, gue tidak punya anak, tidak punya istri. Jadi gue di charge 50% dan gaji gue itu cukup tinggi. Kalau nggak salah 50 itu 100.000 setahun, 100.000 gulden waktu itu setahun. Di atas itu bertambah lagi, jadi tambah banyak gaji lu, tambah banyak pajak lu, sampai topnya itu 75an atau 72%, lupa gue, sekitar itu. Jadi untuk yang single itu parah. Mending lu nikah, istri lu nggak usah kerja, contoh. Itu udah turun ke 35%, 40%. Lu punya 2 anak, nggak kerja, istri nggak kerja, 2 anak, mungkin lu cuma bayar 10, nggak 10 sih, mungkin itu cuma bayar 20-25%. Itu udah rendah sekali untuk level Belanda. Oke.
Nah, kalau lu punya anak, di sana itu ada namanya Kinderbijslag. Jadi anak lu itu diberi tunjangan tiap bulan berapa ratus satu anak, dua anak lebih lah, berapa ratus gulden itu untuk sekolah dan untuk beli pakaian dan lain-lain. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau lu dipecat? Jadi lu bisa kerja 1 tahun, lu harus diberikan wajib permanent kontrak. Oke. Pada saat lu punya permanent kontrak, lu tidak bisa dipecat seenak jidat. Lu harus dapat 3 kali teguran baru lu bisa dipecat. Itu pun kalau lu dipecat lu merasa tidak lu merasa tidak bersalah atau tidak fair, lu bisa banding. Ada instansinya banding dan berkali-kali orangnya bener, bosnya itu harus terima lu kembali. Itu sering kali terjadi. Nah, enaknya di Belanda kalau lu udah punya fix kontrak itu begitu. Nah, kalau lu udah kerja, lu wajib punya asuransi. Asuransi kalau income lu tidak terlalu banyak, itu kayak BPJS inilah. Itu wajib, semua orang punya. Dan itu sebulan nggak mahal, itu cuma mungkin bayar 10-15 gulden waktu itu. Kecuali income lu tinggi, lu wajib ambil asuransi tapi yang private. Nah, itu mungkin sampai 100-200an, tapi tetap nggak terlalu banyak kalau gaji lu gede. 100-200 gulden waktu itu. Nah, terus di samping itu asumsi lu dipecat. Lu kerja 2-3 tahun, lu dipecat, oke? Dalam setahun lu dapat gaji sama dengan gaji lu terakhir. Let's say 5.000 gulden. Lu dalam setahun, lu doing nothing, lu dapat 5.000 selama setahun. Nah, 5.000 itu namanya WW. 5.000 itu kewajiban lu adalah ngelamar. Oke? Jadi lu wajib lihat koran, lu kirim surat lamaran. Asumsi ditolak kan, sebulan sekali lu lapor bahwa lu udah punya kerja, lu udah cari kerjaan tapi belum dapat. Itu doang yang lu harus lakukan, bahwa lu niat untuk mencari kerjaan. Setelah setahun nih, lu turun ke bijstandsuitkering. Bijstandsuitkering itu kalau nggak salah waktu itu ya di gulden itu sekitar 1.200 gulden kalau nggak salah. Nah, bijstandsuitkering ini lu diberikan sampai lu mati. Kalau nggak kerja pun nggak ada masalah. Oke? Jadi tapi tugas lu setiap bulan lu harus ngelamar. Lu lihat koran, lu ngelamar, lu ditolak, dapat surat penolakan, lu bawa surat itu. Nah, di sana pun ada namanya Uitzendbureau. Uitzendbureau itu kayak outsourcing lah, Tapi yang jadi masalah dengan Uitzendbureau ini, teman-teman gue ada beberapa yang kerja di Uitzendbureau. Jadi mereka cuma kerja 10 bulan, terus selesai. Kenapa? Karena kalau udah 12 bulan, mereka harus disodorkan kontrak tetap. Dan perusahaan itu nggak mau, karena ribet dengan pajak dan lain dan susah dipecat. Jadi yang mereka lakukan adalah 10 bulan ganti lagi. Tapi kerjaan dikasih dengan perusahaan beda, dikasih oleh Uitzendbureau ini. Jadi kalau lu mau bener-bener kerja, sebenarnya di Belanda itu tidak kekurangan kerjaan. Cuman yang bangsat, orang-orang yang kerja yang dapat bijstandsuitkering 1.200 gulden ini, mereka nyambi kerja gelap di restoran, di pabrik, jadi tukang cuci atau apa. Itu sebulan juga bisa dapat 1.200, 1.300 gulden. Jadi kalau ditambah bijstandsuitkering sama kerja gelap, sebulan lu bisa dapat 2.500, 3.000 gulden. Mungkin selevel sama orang, mungkin lebih tinggi daripada orang yang kerja biasa di supermarket atau apa, gitu nggak? Nah, itu sering disalahgunakan, itu yang jadi masalah. Tapi minimal kalau lu dapat uitkering atau apa, asuransi kesehatan itu semua orang Belanda punya, oke? Makanya gue kadang nggak paham kenapa orang Belanda bisa homeless atau nggak makan. Biasanya ya itu orang edik kecanduan alkohol atau
atau apa namanya drugs, sehingga mereka dapat rumah nggak bisa bayar sewa, terus mereka ditendang. Karena pada prinsipnya lu kalau nggak kerja dapat Bystand's Outcaring itu pas-pasan, tapi lu bisa hidup, ngerti nggak? Nah sekarang pertanyaan kan adalah, pemerintah itu kaya banget di sana. Iya, karena dari pajak yang orang kayak gue bayar. Gue di sana 20 tahun, kerjanya mungkin berapa ya, 10-12 tahun. Gue tidak pernah sakit, tidak pernah ke rumah sakit, tapi gue harus tetap bayar pajak setinggi itu. Itulah membuat gue akhirnya, ngapain gue bayar pajak tinggi-tinggi kalau gue nggak dapat apa-apa gitu. Mending gue dapat kalau gue dipecat, tapi gue nggak pernah mau ambil duit dari pemerintah lah, kasarnya begitu. Untuk gue sih, gue bisa kerja dan kerjaan gue selalu bagus, duit gue selalu banyak. Kenapa gue harus ambil masuk ke Bystand's Outcaring dan lain-lain? Jadi kira-kira kehidupan di Belanda itu seperti itu. Cuman sekarang yang gue denger tidak segampang itu, karena terlalu banyak imigran dan lain-lain, sehingga untuk mau jadi minta izin tinggal permanen aja susah. Kecuali lu kuliah di sana, ternyata lu bagus, lu bisa dapat kerjaan, satu-satunya jalan di situ. Lu dapat beasiswa. Ada saudara gue kuliah S2 di sana. Enggak, dia bayar sendiri, ding. Dia bayar sendiri. Nggak tahu gimana sekarang dia kerja di Philips di Belanda, dan dia happy, dan dia kayaknya stay di situ tanpa ganti paspor tapi dapat izin kerja. Jadi semua cara itu ada untuk melakukan hal-hal kalau lu seandainya mau tinggal di Belanda. Kalau gue sih ogah, gue di sini aja, cukup untuk liburan aja ke sana. Oke, ini Just Life kelima, nanti kita bahas lagi. Gue mau bahas soal toleransi di Eropa Barat dan di Indonesia. Karena Indonesia dulu terkenal toleransinya luar biasa, tapi akhir-akhir ini agak memudat. Just Life ke-6 itu. See you.